Berita akhir zaman, keutamaan Imam Mahdi yang tak dimiliki siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merenung, apa sebenarnya petunjuk yang dibawa oleh Imam Mahdi? Apakah hanya sekadar ramalan tentang perang dunia seperti yang sering dikisahkan oleh Muhammad Qasim? Ataukah berupa ilmu-ilmu makrifat, laduni, atau pengalaman ruhani pribadi yang sulit dipahami dan diwariskan? Bukan itu. Petunjuk yang dibawa Imam Mahdi bukan rahasia pribadi, bukan ilham tersembunyi, melainkan jalan kembali kepada Allah yang bisa diikuti oleh siapa saja dan bisa diwariskan kepada anak cucu. Petunjuk itu adalah wahyu Allah yang hidup, Al-Quran. Namun, agar Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk, Allah harus menunjuk seorang Rasul, karena Al-Quran hanya turun kepada Rasul, dan hanya Rasul yang berhak membacakannya sebagai firman-Nya langsung. Maka renungkanlah, adakah manusia di akhir zaman ini yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari siapapun, baik sebelum maupun sesudahnya? Dialah Imam Mahdi. Bukan hanya pemimpin umat, bukan sekadar pembaharu agama, bukan hanya juru selamat, tapi Rasulullah itu sendiri, yang diutus kembali untuk membacakan Al-Quran dengan izin Allah. Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya di kalangan kamu ada Rasulullah. QS Al-Hujurat 7. Ayat ini bukan hanya untuk masa lalu. Ayat ini hidup untuk zaman ini. Imam Mahdi bukan Nabi Muhammad bin Abdullah, namun Muhammad yang dalam dirinya sebagai Rasulullah. Bukan reinkarnasi, tapi pengangkatan langsung oleh Allah untuk mengemban kembali tugas kerasulan, membaca, menjelaskan, dan menegakkan wahyu. Keutamaan Imam Mahdi dibayat langsung oleh Allah, menerima Al-Quran sebagai wahyu hidup, bukan sekadar bacaan, pemegang stempel kenabian atau khatamun nabiyyin, bukan untuk menutup, tapi untuk menyatakan siapa yang sah dalam jemaah kenabian. Pemimpin para nabi dan rasul yang hidup secara ruhani dalam barisan kebenaran. Satu-satunya manusia yang ketika Al-Quran dibacakan, ia merespon sebagai rasul yang menerima wahyu langsung. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu semua, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Qiyas Al-A'raf 158. Kalimat ini bukan sekadar pengakuan pribadi. Ini adalah kalimat Allah, agar kamu tahu siapa yang sedang membacakan ayat ini kepadamu. Bahwa ia membacakan atas perintah Allah, bukan mengaku-aku seperti yang dituduhkan oleh orang-orang, sama seperti para Dajjal, yang dahulu juga berkata kepada para nabi, dia hanya mengaku-aku sebagai Rasul. Jangan kamu kira, hanya karena kamu merasa dirimu seorang wali, seorang mursyid, paham ilmu makrifat, bahkan merasa memiliki ilmu laduni, lalu kamu bisa membacakan Al-Quran seperti Rasulullah. Tidak. Membacakan ayat-ayat Allah adalah haknya seorang Rasulullah. Kalau kamu bukan orang yang diangkat sebagai Rasulullah, kamu tidak akan bisa membacakan Al-Quran sampai khatam. Dibacakan kepada kamu, dengarkan baik-baik. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari Rasul-Rasul. QS Yasin 1:3. Maka berbayatlah kepada Allah, agar kamu dan keluargamu bisa mewarisi Al-Quran, dan membacakannya bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai jalan hidup, kepada anak-anakmu, kaum kerabat, dan sahabat-sahabatmu. Jangan biarkan dirimu dan keluargamu masuk ke dalam api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan ini tak dimiliki oleh siapapun. Kerasulan tidak bisa diklaim, tidak bisa direkayasa, tidak bisa diwarisi oleh garis keturunan. Kerasulan hanya datang dari Allah, dengan wahyu, perintah, dan baiat gaib dari langit. Maka berhati-hatilah,
Siapa yang menolak kerasulan Imam Mahdi, maka sesungguhnya ia menolak ayat-ayat Allah yang dibacakan langsung dari lisannya. Dan siapa yang membayatnya, maka ia telah membayat Allah. Jika kamu telah beriman atau berbaiat kepada Imam Al-Mahdi, dengarkan baik-baik ayat itu untuk engkau yang beriman atau yang telah berbaiat. Sungguh, kami mengutus engkau sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan. QS Al-Fath 48 ayat 8. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. QS Al-Fath 48 ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. QS Al-Fath 10. Sebarkan narasi ini, karena banyak yang belum sadar. Kita hidup di zaman di mana Rasulullah telah kembali, bukan sebagai teks mati, tapi sebagai jiwa yang membacakan wahyu Allah dengan suara yang hidup. Ini bukan dongeng. Ini akhir zaman. Allahu Akbar. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mau menerima petunjuk atau Mahdi